Bapak Ibu bayar tunai, dan itu dikirim ke akun pejabat pengadaan atau akun yang membeli. Tadi akunnya kebetulan pejabat pengadaan akan dikirim emailnya 1 kali 24 jam dalam bentuk elektronik receipt. Jadi kayak struk Bapak Ibu belanja di Alfamart, itu ada bill notanya seperti itu nantinya, tapi dia dalam bentuk digital. Gitu. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu pilih postpaid billing? Ya, postpaid billing. Ketika Bapak Ibu pilih postpaid billing, berarti dia keluar dalam bentuk invoice tagihan yang nantinya akan dikirim ke akun belanja juga maksimal 30 hari. Jadi dia bayar nanti. Itu berarti Bapak Ibu tidak perlu bayar saat itu. Jadi kurir datang, kalau sudah pastikan dia postpaid billing, tidak perlu Bapak Ibu keluarkan duit ke kurir. Karena ini pasti sudah dibayar lewat postpaid billing. Nanti Grab akan mengirimkan invoice tagihan per bulan ke Bapak Ibu. Itu bedanya. Jadi kalau tunai berarti dia sama dengan COD ya, cash on delivery. Di barang datang, Bapak Ibu bayarnya ke kurir, COD. Ya, kalau belanja online kan biasa COD ya, seperti itu. Jadi ketika barang dikirim ke lokasi Bapak Ibu bayar langsung ke kurir Grab. Kalau postpaid billing berarti tidak perlu Bapak Ibu langsung bayar. Dia akan terakumulasi dalam bentuk invoice tagihan dikirim ke akun belanja. Dalam hal ini PP atau KPR. Dan itu nantinya akan bisa dijadikan sebagai bukti dukung SPG. Jadi pertanyaan, bagaimana metode pertanggungjawaban keuangannya? Jadi seperti rapat ini misalnya, kalau kita belanja pakai Grab, Bapak Ibu tetap tagihannya sama dengan tagihan biasa, lampiran bukti dukungnya cukup receipt tadi atau invoice tagihan kalau pakai Grab. Bagaimana foto-fotonya? Foto-fotonya tetap ada. Foto dokumentasi misalnya kegiatan rapat ini tetap harus ada. Ya, tetap ada foto, daftar hadir, notulen rapat, undangan, itu tetap harus ada. Itu yang nanti yang membedakan apa? Bapak Ibu tidak pakai kwitansi lagi, ujung-ujung pergi di toko minta tanda tangan cap lagi ke toko. Tidak perlu, cukup receipt ini yang di print out. Oke? Sebelum kita pindah ke NBIS, ada tambahan dari Bapak Ibu, Pak Uci atau Pak Manto mungkin terkait Grab? Izin Pak, tadi kan itu masalah selera lokal tadi saya sempat calling Pak Alon. Jadi saya lihat kita kan menghidupkan UMK, tapi setelah diperiksa di list merchant yang masuk di Grab ternyata kalau nggak salah peringkat yang kemarin usulkan itu ada 144 UMK, tapi masih banyak saudara nasional kayak cabai merah itu masuk semua di Solari ya, masuk di situ. Jadi tadi Pak Alon informasikan dikasih ulang list, minta tolong mana yang dikasih merah, nanti mereka keep dari saudara lokal. Kemudian kalau masih ada usulan mitra usaha UMK yang tidak ada yang sudah biasa belanja di mana, mohon diinfokan biar pihak Grab akan masukkan ya. Ini masih Grab, jadi pihak Grab akan masukkan UMK yang bisa ditambahkan. Kalau ada pertanyaan, Grab, silakan Bapak Ibu. Izin, makasih Pak Kawan, kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Yang pertama, Mas, karena kami ini masih sangat awal dengan hal ini. Akun yang kemudian tadi dijelaskan adalah akun KPA. Ini karena yang melaksanakan ini adalah artinya
masing-masing PPTK. Apakah tidak menyalahi aturan ini akun KPA kita gunakan gitu, atau memang harus menggunakan kalau langsung yang tatap muka dengan pengesahan itu. Yang pertama. Yang kedua, kami tadi melihat pada pilihan menu rumah makan tutup. Bagaimana kalau misalkan dia tetap buka, tapi menu tidak tersedia atau rumah makan tidak bersedia menyediakan menunya tadi? Yang berikut, mohon izin Pak, rapat di kantor DPRD ini dengan intensitas rapat yang sangat tinggi dan juga selalu mendadak. Kami yang selalu mengalami hal tersebut. Rapat di DPRD ini Pak tiba masuk tiba ada hari ini dirapatkan, ada kemarin lagi rapat gabungan misalnya, ada rapat lagi siangnya dengan apa. Hal-hal ini apakah tidak ada ruang tersendiri untuk adanya diskresi? Jadi mungkin bisa dijelaskan. Kemudian pihak sistem dari rumah makan ini, dan kita tahu juga mereka dengan disibukkan segala aktivitas yang ada di rumah makan, mungkin saja pada saat kita memesan yang sifatnya mendadak dan darurat, mereka tidak standby dalam aplikasi ini. Bagaimana upaya dari kita, apakah menelpon langsung pihak rumah makan supaya konfirmasi dengan pihak Grab, karena kan biasa harus dikonfirmasi dari pihak Grab ke rumah makan. Dan yang berikut, ketika lapar, nah ini kita juga sudah beberapa kali melakukan rapat di DPR. Ketika Pak Sekda misalnya tidak sedang dalam kantor atau tidak di foto, biasa mendampingi Pak Gub, sementara agenda rapat ini sudah diagendakan. Banyak sekali seperti itu Pak di sini. Jadi rapat dilaksanakan sudah direncanakan, pas hari hanya itu dibatalkan. Ini juga, dan tidak mungkin hal yang tidak mungkin ketika kita sudah memesan dan tentunya sudah ada invoice baru dibatalkan. Ini akan jadi seperti apa SPD-nya ketika ini tetap diantar. Kemudian kami juga belum memahami betul model SPG. Ketika kita terima stroke dari pihak Grab, ini kan kita biasa mengenal kalian ini, ada yang GU, ada yang LS. Nah, bagaimana model sampai dengan naik kepada keuangan ini? Apakah hanya notulen, kemudian daftar hadir, kemudian foto, kemudian struknya saja tanpa kwitansi lagi yang ditandatangani oleh KPA dan PPTK, juga menjadi gambaran bagi kami. Kemudian debit note juga tadi, berapa kemampuan maksimal yang disediakan oleh pihak penyedia dalam debit note. Karena di sini Pak, kalau kita surutkan rapat dari pagi sampai sore itu pasti ada dari pagi sampai sore. Bagaimana kalau kita hanya ingin memesan di rumah makan yang itu, kemudian kita tidak memiliki dana, kemudian kita memesan melalui debit note, sementara kapasitas mereka tidak sampai tidak bisa memesan ulang-ulang, hanya diberikan batas minimal karena dalam debit note. Karena di rapat kita ini belum lagi rapat paripurna, rapat apa ini yang memerlukan nilai yang besar. Rapat-rapat di sini sering juga beruntun, jadi memang harus butuh perencanaan. Dan yang berikut mungkin Pak, karena kami kalau ini tidak bisa memahami sampai tuntas, kalau bisa tetap di simulasi sampai jadi Pak. Kami belum bisa melihat sampai bagaimana sampai jadinya. Kalau kita masih mengandai-andai, kami belum bisa lihat bagaimana yang jadi. Kemudian yang berikut terakhir, mungkin pada kesempatan ini, karena ini kan dia ada tampilan-tampilan, mungkin bisa melalui Pak Mayu, kami mohon diberikan semacam buku panduan, semacam PowerPoint. Jadi ketika kita klik ini akan muncul ini, sehingga pada saat nanti mengimplementasi aplikasi, kita ada bantuan dari panduan ini. Ini tidak salah untuk melakukan pemesanan. Mungkin Pak kalau berikan. Mungkin bisa diulang pertanyaan pertama Pak, itu yang agak relevan tadi Pak. Yang pertama. Yes. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, ya. Merangkum mungkin semua pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu. Tapi saya lebih dan tim sangat berterima kasih karena ini pertanyaan sekaligus masukan supaya nantinya penggunaan aplikasi ini nantinya memang benar-benar bisa kita manfaatkan. Pertama terkait akun KPA, ya akun KPA.
digunakan bagaimana dari sisi legal aspeknya seperti itu mungkinnya. Jadi sebenarnya idealnya memang kalaupun nantinya akun belanja itu pakai akun kuasa pengguna anggaran, idealnya KPA langsung yang melakukan transaksi. Tapi kembali lagi, KPA-nya mampu nggak ngomongin aplikasinya 1 kali 24 jam? Mungkin karena ada kesibukan lain, karena ada tugas utama KPA atau mungkin kegiatan lain yang mendesak, yang mungkin tidak mungkin 24 jam KPA yang dikompromit bisa mendelegasikan akunnya mungkin ke admin, tapi tetap dari sisi aturan pemberian mandat itu tetap yang memberikan mandat kan yang itu aturan hukumnya setahu saya. Jadi tidak masalah ketika dimandatkan, tapi pertanggungjawaban hukumnya tetap ada di KPA. Makanya tugas dari kuasa pengguna anggaran idealnya harus mengecek dan memverifikasi kegiatan, ya, mengecek harus HPS, panggilannya yang tersedia, kemudian belanja-belanja apa saja yang dilaksanakan, bisa mendelegasikan, bisa memandatkan ke adminnya atau belanjanya lewat pejabat pekerjaan, boleh saja, tapi tetap di kantor Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan rumah makan yang tutup. Jadi kalau rumah makan yang tutup, solusi pertama ya cari rumah makan lain kalau tetap mau pilih Grab. Untuk kami menyarankan kalau untuk rapat-rapat yang ada di DPR karena intensitasnya juga cukup, idealnya pakai MBIS dan by side. Jadi satu hari sebelum. Tapi kalau memang ada rekanan Bapak Ibu yang sudah familiar, makanya kami dorong untuk masuk ke MBIS. Ada contoh beberapa rekanan yang sudah boarding, coba bisa bantu tunjukkan Pak Bayu di MBIS Market, nanti contoh Redbook. Nanti teman-teman punya di DPR punya punya rekanan, bisa masuk seperti ini foto-foto produknya, bisa di atas saja langsung cari Redbook Pak. Redbook. Ya, klik aja. Ini contoh-contoh produknya, langsung ke produknya di bawah. Ini kan langsung kelihatan kalau memang ada yang prasmanan, ada yang persatuannya. Nanti kalau ada rekanan Bapak Ibu, nanti dibantu informasikan untuk bisa boarding ke MBIS Market. Jadi tidak sama dengan Grab tadi kita beli satuan. Jadi ini kayak ini di atas Pak Mayo, mohon bantuannya. Jadi ini kayak ini dia satu meja misalnya, ya. Kayak catering gitu dia boarding langsung 4 juta satu meja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot satuan mau catat-catat dan langsung dia akan bentuk satu meja 4 juta, 3,5 juta. Gitu. Kalau beli satuan berarti ini kayak pada TC ini SSA masuk kan Bapak Ibu 14.000 masuk SSA-nya pasti standar, ya. Jadi kami sarankan belanjanya di MBIS Market karena kalau melihat berbagai macam kendala, ada tadi tiba-tiba ada tambahan rapat, ya. Kalau tambahan rapat ini hanya teman-teman, maksudnya mitra teman-teman yang sudah ini juga UMK, kita bisa bayar telepon, Pak kita mau tambah, bagaimana aplikasinya? Di-input saat itu bisa, diantar saat itu, di-input saat itu. Tapi pakai MBIS, jangan pakai Grab. Ya, jadi nanti sebentar kami coba show untuk metode belanja di MBIS, bisa kirim saat ini, kirim jam begini, bisa. Tapi by phone, Pak saya mau tambah ini. Jadi bisa komunikasi, lebih cocok untuk rapat makan minum di DPR. Kami sarankan untuk menggunakan MBIS. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab terkait mekanisme tambahan rapat karena minta ruang diskresi. Mungkin itu Pak. Kemarin memang kita sudah mencoba untuk relaksasi untuk beberapa hasil evaluasi kami untuk diskresinya makan minum tamu yang di luar kantor itu kan tiba-tiba juga kan.
Tidak mungkin lagi mau pesan lewat aplikasi, silahkan pakai SPG 64. Tapi kalau makan minum rapat di kantor, makan minum di sini, per 1 Agustus nanti SPG-nya harus pakai beda pengadaan. Jadi, tapi memang kami menunggu kesiapan juga kalau apalagi masih ada kendala, tolong disampaikan Pak, supaya bisa kami infokan kepada keuangan. Jadi, tapi sebisa mungkin masa yang 1 minggu ke depan ini sampai tanggal 30 itu diuji coba Pak, uji coba supaya sampai benar-benar tanggal 1 itu sudah benar-benar bisa maksimal untuk penggunaan bela pengadaan. Masih ada terkait tadi? Nanti sambil jalan Pak ya, saya jawab sekarang. Yang saya tanyakan tadi kan pada saat ditunjuk rumah makan, misalkan dia buka, tapi menu yang kita minta itu dia tidak bisa sediakan. Itu muncul dalam pengelolaan di aplikasi. Otomatis kalau di Grab karena pesan sekarang datang sekarang, di situ pasti di skip, tutup, ya ditutup. Tapi yang kedua, kalau memang nantinya di Grab tidak ada, sampaikan ke kurir untuk pembatalan. Kan ada pembatalan. Sama dengan orang mau belanja biasa di Grab. Kalau kita rasa mungkin satu kurirnya kelamaan, ada beberapa kan ya, kurirnya kelamaan, atau pengen menu lain, kita ada fasilitas membatalkan pesanan. Bisa Bapak Ibu batalkan di sana. Tapi memang kasihan kurir Grabnya. Tapi konsekuensi itu tetap pihak Grab iyakan karena tergantung kita juga. Kalau memang tidak ada kondisi, misalnya tutup kemudian atau makanannya tidak tersedia, kita bisa konfirmasi baik telepon kurir Grabnya, Pak kami batalkan ya karena memang kita requestnya misalnya ayam A misalnya tidak ada, mohon maaf ya kami batalkan ya. Batalkan Pak, nggak apa-apa. Bapak Ibu batalkan. Oke, masih ada lagi. Kemudian Ibu masih ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Seperti apa yang dikatakan tadi, SPJ itu mulai tanggal Agustus kita sudah mulai pakainya. Iya. Itu yang tanggal 1 Agustus itu pemesanannya mulai tanggal 1 Agustus atau SPJ-nya yang masuk yang kemarin-kemarin sebelum Agustus itu sudah harus tidak? Atau kita mulai pemesanan tanggal 1 Agustus? Pemesanan. 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 Kita sekarang kan sudah ada ya pemesanan lagi itu, tapi SPJ-nya kan yang masuk Agustus. Itu gimana Pak? Apa? Oke. Terjadinya bagaimana itu? Baik. Kemudian, Silakan. kemudian yang SPJ dalam bentuk LS, kita biasanya kan LS itu kan harus kontrak Pak, lengkap dengan kontrak. Apa itu tetap pakai juga atau tidak? Oke. Ya, itu dulu Pak. Makasih. Mungkin sambil jalan nanti dibantu ke objek yang pertama ya, sambil jalan. Saya coba menjawab kalau ada yang ditambahkan. Kemudian saya menjawab dulu yang pertanyaan sebelumnya, Bu, Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan lain terkait dengan sifat mendadak dan darurat. Seperti apa ya, Bapak? Tadi pertanyaannya. Jadi kalau sifat mendadak dan darurat itu tadi kan sudah ada rekanan mitra misalnya, itu bisa dihubungi Pak. Untuk pada saat itu juga input aplikasi ini cepat sebenarnya. Ketika kita sudah familiar dengan aplikasi, sama dengan siransinya saat ini. Mungkin di awal dulu siransinya itu kita agak kerepotan juga di awal, tapi ketika ini sudah diberlakukan dan aplikasi ini menjadi wajib buat kita, mau tidak mau kita harus lebih familiar dengan aplikasi. Jadi pesan di MBIS juga hari ini bisa datang, tapi konfirmasi baik Pak. Tersedia di MBIS bisa dikonfirmasi dulu, Pak boleh daftar nggak, tersedia nggak Bapak Ibu. Tapi kalau mitra kan kapan saja dia siapkan. Kalau mitra Bapak Ibu. Makanya kami sarankan untuk dukung UMK untuk boarding, untuk bantu di boardingkan ke Grab ke MBIS. Bisa jadi pesan MBIS, tapi karena mereka buka aplikasi
telepon mau tidak mau harus dikonfirmasi lewat aplikasi. Soalnya kan kalau lewat sini tiba saat tiba Iya, memang itu pun bisa kami tampung sebagai bahan juga masukan buat pimpinan dan nantinya kita sampaikan segala di setuan seperti ini. Jadi pertanyaan, masukan pun kami coba tampung dulu kendala-kendala Bapak Ibu. Namun untuk mekanisme seperti itu idealnya kalau sudah ada rekan mitra, mudah-mudahan bisa disampaikan by phone dan sampaikan. Dan teman-teman UMK yang sudah boarding ke Mbis itu pasti ada namanya BIMTEK untuk memproses pesanan, ya ada BIMTEK oleh pihak Mbisnya. Jadi tidak serta-merta sudah masuk di sini dibiarkan saja, tidak tahu adminnya. Makanya kalau memang ada UMK didorong, dibantu dan disampaikan ini ke depan seperti ini. Mau tidak mau teman-teman UMK ikut dengan kegiatan ini. Karena memang Trans PK dan tujuan dari dalam pembinaan itu adalah UMK-nya bisa berubah. Salah satunya kita membantu UMK-nya dan UMK-nya bisa membantu kita. Itu tujuan dari dalam pembinaan ini, Bu. Oke? Kalau mendaftarnya harus yang punya rumah kan harus ikut juga. Maksudnya kalau dari kita yang coba mendaftarkan Bisa dibantu, yang penting persyaratan administrasi yang diinvisinya dilengkapi di PPMSE-nya, di marketplace-nya pasti ada persyaratan. Kayak kita mau mendaftar sebagai aplikasi ada persyaratan-persyaratan yang kita mungkin KTP, NPWP. ya persyaratannya seperti itu kan Iya. kalau sudah ada di kita kan kita langsung bantu. Bisa dibantu, tapi akun dan misalnya harus sepengetahuan Iya. pihak itu juga. Jadi dibantu UMK-nya, ya. Oke. Kemudian model SPG-nya. Ini pertanyaan juga bagus ya. Jadi model SPG-nya, bagaimana yang model SPG-nya baik GU, LS, ya, mungkin bisa saya rangkum sekalian. Jadi kalau di Grab tadi, kalau menggunakan fasilitas debit note berarti model pertanggungjawaban keuangannya atau SPG-nya dalam bentuk invoice, tagihan, akumulasi, ya. Kalau LS, bukan LS, cash, ya, cash kita pakai uang persediaan, berarti kita metode SPG-nya pakai e-receipt tadi. Ada contohnya mungkin kita saya share ke Pak Maya, bisa tampilkan gitu. Nanti bisa ditampilkan saja contoh SPG-nya, bukti dukung ya SPG-nya, karena SPG yang di aturan Permendagri 77 tentang pengelolaan keuangan daerah pun tetap kita harus laksanakan. Ya, seperti foto dokumentasi, kemudian rapat, daftar hadir, ya. Jadi pertanyaan, kalau cat perusahaannya bagaimana? Pasti Bapak Ibu tanya, di kwitansi kan ada dua nih, yang tanda tangan. Nah, itu memang kami sudah sounding dengan Badan Keuangan, namun masih menunggu menunggu nantinya surat dari Badan Keuangan juga. Jadi intinya ketika Bapak Ibu belanja di aplikasi, sebenarnya itu sudah tidak perlu ada cap lagi dari perusahaan, karena bukti e-receipt itu kuat, Bapak Ibu. Ngapain Ibu belanja untuk pakai aplikasi, terus metode pembayarannya masih manual, masih pakai nota pesanan dan lain-lain. Sebenarnya purchase order itu sama dengan nota pesanan. Ya, kalau di aplikasi di Mbis sampai serah terima itu tercatat, ada kolom pencatatannya di aplikasi. Ketika Ibu belanja di sana, otomatis pertanggungjawaban SPJ sudah jelas di aplikasi. Jadi contoh Bapak Ibu, invoice yang debit note, ya. Jadi kan ada cap Grab-nya, ini invoice akan dikirim ke akunnya akun belanja, baik KPA atau PPK yang menggunakan akun belanjanya. Kalau Grab ini Grab ya,
Ini invoice. Jadi invoice kalau Bapak Ibu aktifin debit note, jadi ini yang akan nantinya dikirimkan ke emailnya akun belanja tadi. Kemudian kalau yang satunya lagi itu yang e-receipt tadi yang saya sampaikan. Ya, ada dua, ada e-receipt dan ada yang invoice. Kalau e-receipt ini seperti bill aja, bill total harga yang dibayar, cukup ini aja satu lembar, itu yang di capture atau di download dokumen PDF-nya, itu yang di-print Bapak Ibu sebagai dokumen tagihan dan memastikan Badan Keuangan tahu bahwa ini Bapak Ibu belanja pakai bela pengadaan. Ya, kalau Bapak Ibu pakai bela pengadaan, kenapa harus proses manual lagi? Ya, berarti tidak pakai lagi. Sudah tidak? Yang LS itu, pakai yang kontrakan itu tidak pakai lagi. Sudah tidak, karena pencatatannya sudah siap. Karena itu sudah tidak berkontrak. Kalau Grab ya, yang berkontrak itu adalah pihak PPNS-nya, pihak Grab-nya. Bapak Ibu cuma belanja atau pesan di Grab. Pajaknya? Sudah masuk. Kalau di Grab, pajak, karena pemberlakuan pajak kan di atas 2 juta untuk pajak, ya. Di atas PPh-nya di atas 2 juta itu berlaku. Kalau di Grab, kemungkinan besar untuk transaksi di atas 2 juta memang untuk sampai saat ini memang agak sulit. Makanya kami sarankan ke MDIS. Karena apa? Kendalanya kurir yang membawa itu punya keterbatasan. Kami sudah coba di beberapa provinsi kemarin, kita coba belanja saja 500.000, nggak ada yang 50. Jadi memang untuk Grab itu memang fasilitas yang makan minum mungkin memang ada opsionalnya dibagi di berapa kali transaksi repeat order, tapi agak kurang efisien kalau Bapak Ibu di DPR menggunakan. Jadi kami sarankan dari awal tadi kita satukan Bapak Ibu ke MBIS Market, karena dari beberapa pertanyaan tadi yang Bapak ajukan dan Bapak ajukan itu bisa dijawab kalau Bapak Ibu pakai MBIS. Ya, nanti setelah ini kita coba ini sudah 50, mungkin bisa cepat ya. Kemudian apa sih debit note? Ya, kapasitas maksimumnya berapa? Kapasitas maksimum debit note itu 50 juta Pak. Fasilitas yang dikasih oleh pihak Grab. Ya, itu informasi. Kemudian debit note itu kan saya sudah jelaskan tadi dari awal, debit note itu dana talangan yang disiapkan oleh Grab. Nanti ditagih dalam bentuk invoice tagihan per bulan. Oke. Kemudian simulasi sampai jadi itu tinggal satu langkah lagi Pak. Ketika Bapak itu pesan, yang penting tersedia UP, dia akan kirimkan barang yang tadi yang di Grab. Nah, setelah ini kita masuk ke MBIS. Ya, kemudian butuh buku panduan. Ya nanti baik transaksi di Grab maupun di MBIS, teman-teman Grab maupun MBIS sudah bantu dalam bentuk tutorial. Itu video. Ada juga file PDF-nya. Jadi Bapak Ibu bisa akses dan bisa cek ulang-ulang di situ metode dari proses awal sampai proses akhir. Kalau di Grab ada 2 metode, belanja mobile pakai phone, lalu belanja web juga sudah dibuatkan video tutorial di sana supaya lebih memudahkan Bapak Ibu untuk kalau habis ini rapat pasti suka luar karena apa yang saya sampaikan mungkin so lewat. Ini harga. Iya, nanti saya share ke Bapak. Ini harga yang 4 juta itu sudah masuk pajak Pak. Ya, nanti kita lihat. Jadi kalau ketentuan pajak itu nanti ada opsional di pada saat Ibu menyusun penawaran harga di sana nanti ada PKP dan non PKP. Ya, kalau non PKP tapi belanjanya di atas 2 juta tetap. Dan kalau PKP dia kan tidak kena PPN. Ya. Kalau PKP perusahaan kena pajak kan, dia kena PPN 10%. Kalau dia non PKP, berarti dia tidak kena pajak. Cuman kalau dia transaksi di atas 2 juta, walaupun dia non PKP, tetap kena PPh gitu ya. Iya. Ya, tetap kan itu. Jadi seperti itu. Caranya bagaimana? Kita ada Nanti di MBIS itu ada fasilitas untuk mengisi pajak. Sebenarnya pasti pakai repot sekali. Sebenarnya ini yang Bapak Ibu sering gunakan sebenarnya.
Cuman selama ini kan cuma taruh di Excel toh. Jadi itu otomatis Excel yang Mbak isi ini cuma pindah dari Excel pindah ke aplikasi. Itu bedanya Bapak Ibu. Memang tahap awal ini kita masih repot, pusing juga kadang-kadang. Tapi ya kalau tidak seperti ini, apa kendalanya pencatatannya juga tidak kurang maksimal, ya. Oke, Mas sampai di situ. Oke, tadi ada pertanyaan Pak Lucia terkait SPJ Agustus. Sampai dengan Agustus bagaimana? Kalau SPJ itu sih dia namanya proses transaksinya. Artinya kan misalnya transaksinya tanggal berapa ya? Juli ya. Artinya dia masih sudah mulai manual kan. Untuk mengetahui dia tanggal Juli kan ada laporan dari SPJ, ada penilaian apa segala macam dari situ. Itu kalau belum kemarin. Agustus Pak berlaku nih. Iya. Iya. Apa namanya proses Agustus karena kami dari pilkada terus memohon terus kepada pimpinan kan. Kalau tidak sudah dari tanggal 16 kemarin Iya. kalau mereka kasihan OPD kan. Iya. Ya, sekarang kan awalnya cuma matematika dengan pakai internal kan sebenarnya. Jadi perlu disikapi juga ya. Kalau boleh jujur memang berat, maksudnya awalnya yang berat ini bukan program kami, artinya nasional. Dan akan diulang ini akan ada evaluasi dari KPK. Kalau sampai provinsi Gorontalo akan diproses langsung ke OPD mana yang belum bertransaksi melalui ini. Jadi mau tidak mau kami juga yang baru menerima ini juga baru 2 bulan lagi. Ya. Kita tiap hari Bapak Ibu jadwal sampai tanggal 3 ya. Sampai 3 Agustus. Sampai 3 Agustus masih ada jadwal. Cuman OPD yang saat tanggal 2 tanggal 3 itu yang OPD yang sudah bertransaksi, cuman masih di skip dulu tanggal 2 untuk door to door. Mereka udah ikuti tahapan sebelumnya. Sebenarnya ini mudah Bapak Ibu ketika kita bisa ikuti prosesnya. Sama dengan sidang Sinjato. Awalnya memang sulit. Oke, kita masuk ke MBIS. Tadi satu ya, terakhir pertanyaan Ibu, bagaimana tentang LS? Apa tanggung jawaban LS? Butuh kontrak nggak? Ya, kita paham dulu itu kontrak ya. Kontrak itu kan ada buktinya, misalnya kalau di bawah 10 juta selama ini kan pakai kontrak. 10 sampai 50 kwitansi, 50 sampai 200 kan SPK ya. SPK. Di atas 200 sudah perjanjian. Orang transaksi kan juga. Nah, itu ini dalam sendiri Pak pengaturan barang dan jasa sebenarnya seperti BBJ. itu. Cuma kan kadang badan keuangan bikin Iya. seperti ini sudah ada keluar perpres baru Pak ya, Panitia ada instruksi bahwa mengikuti proses Memang. pengaturan barang dan jasa. Betul. Jadi artinya dengan adanya ini MBIS ini, itulah dia pengganti kontrak. Kan ini di bawah 50 ya kan, yang seharusnya kalau transaksi cuma 2 juta pakai nota. Tidak ada istilah SPK mini dalam barang dan jasa Bu. Tidak ada. Dalam aturan barang dan jasa tidak ada. Makanya cuma pendekatan ini tidak ada yang melakukan. Ada yang kayak gitu. Ya, itu makanya itu artinya kami juga sudah menyampaikan ke pimpinan mohon agar percepatan dari badan keuangan untuk mengeluarkan entah itu berupa surat edaran atau apa instruksi panitia sebelum tanggal 2 ini gitu kan, supaya pada saat proses SPD-nya OPD tidak kebingungan. Cuman kami kan kalau kami memberitahukan secara aturan gitu ya, tapi ada juga aturan dari daerah kan, yang itu kami kan belum tahu maunya badan keuangan seperti apa gitu. Jadi sementara disusun proses dulu. Tambahan juga untuk SPJ kontrak karena ini kategori purchasing. Kalau kategori purchasing di Perpres pasal 28 Perpres, ya pasal 28 Perpres 19 dan Perpres 12 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau dia masuk kategori purchasing, cukup surat pesanan atau purchase order. Ya, purchase. Ini kan masuk Perpresnya. Kalau masuk tapi pencatatannya cuma ada di marketplace-nya Bapak Ibu. Ini pencatatannya secara digital. Dan itu aturan jelas di pasal 28 Perpres 16 2018 dan 2021. Mungkin itu. Jadi
kalau butuh kwitansi, memang kalau selama ini kita pakai kecil 50 juta itu kwitansi, 50 sampai 200 SPK mini istilahnya. Biasa SPK mini istilah uang memang pakai SPK. Terus di atas 200 pakai kontrak. Pengadaan masuk kategori berarti di bawah 50 juta. Ideal Pak, ini saya punya Perpres 16 2018 disampaikan Bapak Ibu. Nanti kalau ada kendala, tolong konfirm ke saya. Nanti kami ke tim Project dan Pak Anggur juga. Nanti kita sounding ke Badan Keuangan supaya benar-benar satu bahasa. Ini kita juga sudah sebagian besar juga kita informasi dari OPD. Kita coba sounding ke Badan Inspektorat juga. Oke, kita lanjut ke MBIS karena ini kurang lebih 30 menit lagi menuju maghrib. Jadi kita coba maksimalkan kalau memang berkenan. Nah, ini ya kwitansi digunakan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya sampai dengan 50 juta. SPK 50 sampai 200 ke atas itu kontrak. SPK di Bandung Turun. Di bawah coba Bapak, di bawah. Ini betul. Di bawah lagi. Ini coba ya. Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa melalui katalog dan belanja lewat bea pengadaan masuk kategori purchasing. Jadi kalau itu jelas surat pesanan itu purchase order. Ya, kalau ini surat Sama-sama. dan ini sudah dikembangkan ke gubernur dan bupati wali kota. Itu. Oke, saya rasa jelas Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dari informasi ke Bapak Ibu mekanisme SPG dan pertanggungjawabannya. Kalau terlalu cepat, Bapak Ibu ya. Oke, kita ke MDIS dulu supaya bisa cepat. Kita coba akun, masuk di akun ini kita cek verifikasinya. Jadi kebetulan Pak Prama sudah verifikasi, jadi kita coba cek dulu dashboard karena ini pertama juga untuk bisa ketemukan informasinya. Kita pastikan bahwa akun penggunanya ini profilnya pasti sudah diisi sebelah kiri Pak, sebelah kiri ya. Oke, ke bawah izin. Oke, di sini ada profil perusahaan, dokumen perusahaan ini diisi dulu pada saat registrasi awal, kemudian departemen. Kita cek akun penggunanya Pak, akun pengguna. Oke. Dia akan masuk ke akun pengguna ini masih oh ya, ada akun tabungan dan Prama, kemudian ini ada akun bendahara pengeluaran, ada PPK-nya, ada 2 ya. Nantinya ini jangan dihapus ya Pak, karena kalau ada transaksi yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu supaya masih terrecord atas nama pejabat sebelumnya kalau ada perubahan ya. Kemudian ini udah ya, udah akun pengguna. Kemudian kita cek akun pemohon di bawah Pak. User pemohon. User pemohon itu Pak Rama. Kemudian user penyetuju departemen. Ke bawah Pak, user penyetuju departemen. Bukan kategori departemen. Oke. Itu masih Ibu Novita ya. Oh sudah, sekarang Ibu Novita yang baru ya. Sekarang oke. Lakukan di sini tapi harus dikonfirmasi dulu ke email kalau uji coba belanja. Tapi ketika Bapak klik simpan Pak untuk tambah user penyetuju tidak bisa memang ini karena belum diaktifkan. Tambah dulu akun penggunanya. Tambahkan akun pengguna, tambah pengguna di sana. Tapi pastikan ini Ibu yang sekarang, pejabat sekarang itu aktif. Maksudnya bisa diverifikasi saat ini. Ada emailnya juga Bu, alamat emailnya supaya bisa diverifikasi. Iya, nanti dibantu Pak Mayor.
dibantu pemain. Harus itu. Oke, jadi nama lengkapnya diisi aja supaya bisa aktif sebagai akun pengguna. Mana boleh pesan kopi. Kesannya tadi itu yang beda sama juga. Makanya gimana? Satu lagi ketika belanja di MBIS, pastikan komunikasi dulu dengan mitra. Iya. Jadi bisa by phone, ini pencatatannya, semacam pencatatannya di aplikasi. Karena mereka tidak mungkin standby 24 jam. Kayak kalau Grab dia 24 jam karena ada kurir di sana. Dan kita langsung ke rumah makannya. Kalau ini bedanya kita langsung ke penyedianya. Tapi kita confirm by kantor dulu. Pak, saya mau pesan. Iya, itu kalau cuma sekedar di aplikasi bisa dari call. Tapi bisa saja pihak penjadinya tidak buka email, tidak standby. Dia tidak tahu, makanya konfirmasi di telepon dulu. Kalau boleh pemain dulu Nanti sebelum diklik simpan, buka aja emailnya ibu kalau ada di handphone. Kalau ada push emailnya, email masuk bisa dibuka. Tadi sebelum, kalau diklik simpan otomatis terkirim di email ibu. Nanti di sana diminta verifikasi untuk aktifkan user. Sudah. Setelah ibu klik MBIS, nanti di situ akan ada talukan untuk mengganti password, merecreate password. Akan diarahkan ke create password. Create password. Password nanti bikin password standar aja Pak. Kalau password standar saja untuk MBIS kan akun emailnya kan di ibu, di MBIS-nya pakai password standar saja. Tadi sih kalau dengan waktu ini saya rasa kalau ini mungkin agak lama ya. Jadi mungkin tampilkan saja Pak yang dengan video yang kita kemarin lalu sudah ceritakan Pak Kam bisa kita dengan jadi warna baik. Maksudnya kalau ini kayaknya butuh waktu kita. Bapak sudah terima akun itu Pak yang tutorial? Yang MBIS ada kan? Jadi baik Grab maupun MBIS kita coba bantu sudah buatkan video tutorial supaya sambil menunggu tanggal 1 Agustus boleh action tes. Kalau saya nggak jelaskan di sini juga pasti kayak sok keluar. Jadi kalau Iya.